Di sebuah desa yang bernama Jack Village, hiduplah sebuah keluarga seorang istri dan 2 orang anak. Bu, gimana bu? Kok hari ini gak ada makanan? Maaf ya pak, hari ini gak ada apa-apa yang mau dimasak. Bahkan ibu sudah berusaha meminjam ke tetangga kanan dan kiri loh pak. Tidak ada yang ngasih beras ataupun bahan makanan juga. Bahkan tadi ibu Tuti menagih utang-utang kita pak, yang warung depan itu loh pak. Oh, ade lapar bu, ade lapar bu. Bu, dari pagi belum makan bu, ade lapar loh bu. Bu, maaf ya nak, tidak ada yang mau dimasak. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan yang dimakan pun kita nggak punya loh nak. Ya Allah. Ya Allah, aku bingung gimana ya caranya agar aku bisa kaya, biar keluargaku bahagia gitu. Ya udah bu, bapak cari pekerjaan dulu ya bu, atau cari pinjaman duit supaya nanti adek bisa makan. Iya pak, semoga dapat makanan ya pak, agar anak-anak kita ini bisa makan. Soalnya dari tadi belum makan loh pak. Hati-hati ya pak. Pak Raden kemudian berkeliling desa dan menjumpai seorang juragan Toto yang sangat kaya di desa tersebut. Ya Allah, gimana ya supaya aku bisa kaya seperti Pak Toto ini? Tapi anak-anak udah pada kelaparan. Di rumah. Apa aku pinjam uang dulu ya ke Pak Toto? Pak Raden kemudian mengetuk gerbang Pak Toto untuk meminjam uang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di saat Pak Raden mengetuk gerbang Pak Toto dan datanglah Pak Satpam yang bernama Riko. Ada apa? Ada apa ya pak? Kok repot-repot di gerbang di rumah juragan saya ini? Maaf mas, Pak Totonya ada. Saya Pak Raden, tetangga sebelah mas. Ada keperluan dengan Pak Toto. Kalau bisa panggilkan ya Pak Totonya mas. Bapak ini siapa ya? Tetangga sebelah gak jelas. Kenapa mau ketemu juragan saya? Ya kayaknya juragan saya juga gak mungkin mau ketemu bapak karena lagi sibuk. Sana udahlah pak. Tak lama kemudian juragan Toto keluar dari rumah karena mendengar ribut-ribut di depan rumahnya. Ada apa ini ribut-ribut? Ini pak, ada tetangga sebelah namanya Pak Raden. Oh kamu si Raden yang di sini itu ya? Yang nggak tahu diri, bau dekil lagi. Mau apa kamu ke sini? Ya pantas kamu juga berada di rumahku ini. Nanti justru aku ketularan miskin kayak kamu lagi. Aduh. Maaf pak, saya Pak Raden. Saya ini lagi nggak punya uang pak. Anak saya belum makan. Saya mau pinjam uang, boleh nggak pak? Sudah amat saya meminjamkan uang pada kamu. Pasti nggak bakal dibalikin. Kamu itu miskin. Dari mana kamu nanti balikin duit yang saya pinjamkan ke kamu? Ya ampun pak, saya ini butuh banget pak. Anak saya lupa di rumah belum makan. Pak tolong ya pak. Boleh pak, saya pinjam uang. Nggak usah banyak-banyak pak, 50.000 aja. Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Dasar orang miskin yang tak tahu diri dan dekil ini. Aduh. Tak lama kemudian Pak Toto yang kesal menerjang Pak Raden hingga terpental dan jatuh ke siring. Aduh ya Allah, kok tega banget ya Pak Toto, segininya amat. Dasar Pak Toto. Astagfirullahaladzim. Tunggu pembalasan dendam atas penghinaanmu ini. Akan aku buat kamu miskin dan menderita kau itu. Tak lama kemudian Pak Raden pun pergi berduyun-duyun. Pak Raden yang berkeliling desa dan berjalan kemudian menemui Pak RT pada saat itu. Assalamualaikum Pak RT. Mohon maaf, saya ini mau pinjam uang Pak RT. Kenapa Pak? Kok kayaknya butuh banget ya? Iya Pak, soalnya anak saya belum makan. Saya lagi butuh banget Pak. Gak usah pinjem Pak, ini saya kasih aja 100.000. Gak usah pinjem ya Pak. Ini buat anak dan istri Bapak di rumah, biar bisa bantu-bantu Pak. Oh ya Allah, makasih banyak ya Pak RT. Tak lama kemudian Pak Raden pulang membawa makanan yang telah dibelinya saat di warung.
Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Bapak pulang. Bu, ini Bu, Bapak bawa makanan. Waalaikumsalam. Iya Pak, alhamdulillah. Sini Pak, Ibu siapkan. Bapak mandi dulu ya Pak. Tunggu kamu ya Pak Toto. Kemudian setelah mandi, Pak Raden pergi ke tempatnya Mbah Sarmo. Assalamualaikum Mbah Sarmo. Ini saya Raden, putumu Mbah Sarmo. Waalaikumsalam. Walah, Nak Raden, masuk Nak. Jadi gini Mbah Sarmo, saya itu sakit hati sama yang namanya Pak Toto. Saya itu dihina, bahkan diterjang di depan umum hingga terjatuh Mbah. Gimana ya Mbah solusinya? Kalau bisa saya pingin banget buat Pak Toto itu menderita agar hidupnya tidak lagi nikmat. Saya juga pingin Mbah harta kekayaannya Pak Toto itu berpindah ke tangan saya, biar dia jatuh mati menderita dalam kondisi miskin Mbah. Bisa Cuk, aku akan kasih kamu sebuah jimat yang wajib kamu tanamkan di gerbangnya Pak Toto agar dia bisa terkena sebuah penyakit. Kemudian kamu menyamar menjadi seorang dukun dan menawarkan sebuah pengobatannya agar bisa menyembuhkan Pak Toto. Nah, dari situlah kamu bisa leluasa mengambil semua harta kekayaan Pak Toto dan membuat Pak Toto miskin seketika. Hahaha. Pak Raden yang mendapatkan jimat itu kemudian berangkat dan menanamkan jimat yang diberikan oleh Mbah Sarmo di gerbang rumah Pak Toto. Nah, mampus kau. Lihat saja ya. Setelah aku tanam ini, kamu akan menjadi penyakitan. Dan dari situlah awal penderitaanmu akan dimulai. 1 minggu kemudian setelah Pak Raden menanamkan jimat itu, terdengar kabar bahwa Pak Toto sedang dilanda sebuah penyakit yang tidak wajar, di mana tubuhnya terdapat bisul-bisul di sekujur tubuhnya hingga tak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, ini dia kesempatanku yang aku tunggu-tunggu. Sekarang aku buat penyamaran mukaku biar agak tuaan dikit dan aku berangkat ke rumahnya Pak Toto. Assalamualaikum Cuk. Mbak ini siapa ya? Kok tiba-tiba malah nyelonong masuk ke rumah juragan saya seperti ini? Gak ada sopannya. Saya tahu juragan kamu sedang sakit dan saya mencium sesuatu yang sangat mengganjal di penyakit juragan kamu. Maka dari itu diri saya tergerak ke sini untuk menyembuhkan juragan kamu. Satpam Riko yang merasa emang penyakit juragan itu sangat tak wajar, akhirnya mempersilahkan Pak Raden yang menyamar itu masuk ke rumahnya Pak Toto juragannya. Pak Raden yang kemudian menemui Pak Toto kemudian membaca sebuah mantra. Slim slim manu slim, mambu kutut entuti endok poso. Pak Raden yang mengucapkan mantra di depan Pak Toto yang sedang sakit itu dan memprediksi bahwa penyakitnya Pak Toto ini ada kaitannya dengan apa yang telah dilakukan Pak Toto selama ini. Pak Toto ini sudah pernah menghina orang miskin ya, dan bahkan dia membuat orang miskin itu menderita, bahkan bukan hanya satu. Maka dari itu Tuhan mengutuk Pak Toto ini dengan penyakit yang tidak wajar. Bahkan Pak Raden ini tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Mah, tahu penyakit bapak saya? Tolong dong Mbah, sembuhkan penyakit bapak saya ya Mbah. Tolong Mbah, ya Mbah, tolong ya Mbah. Tidak semudah itu Cuk. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan, di mana bapakmu harus relakan semua hartanya agar dibagikan ke fakir miskin, agar dirinya bisa sembuh dari penyakit tersebut. Nggak apa-apa Mbah, saya rela Mbah, asal bapak saya bisa sembuh Mbah dari penyakitnya. Baiklah kalau begitu Cuk, kalian siapkan kembang 7 rupa dan semua surat-surat pernyataan dari harta Bapak Toto dan surat pernyataan yang ditandatangani agar Bapak Toto ini bisa sembuh. Mereka pun akhirnya mempersiapkan semua yang diminta oleh Mbah Raden dan membuat surat-surat penyerahan yang diminta juga, bahkan langsung ditandatangani juga pada saat itu. Baiklah, karena semua persyaratan sudah siap, maka dari itu kita akan jalankan semua ritualnya. Pak Toto, tolong dimasukkan ke dalam wajan
yang diisi dengan air. Pak Toto harus dimandikan dengan kembang 7 rupa. Setelah itu Pak Toto diangkat dan ditiriskan, lalu diganti bajunya. Kemudian selesailah prosesi ritualnya. Dan surat-surat harta Pak Toto ini akan saya bawa, dan saya akan berikan semuanya ke fakir miskin yang membutuhkan. Dan tunggu 24 jam, maka Pak Toto akan sembuh total. Maka dari itu saya pamit. Baik Mbah, kami mengucapkan terima kasih banyak ya Mbah atas semua yang Mbah lakukan kepada keluarga kami, termasuk untuk ayah saya. Tak sadar ternyata semua surat kekayaan termasuk rumah yang mereka tinggali itu sudah menjadi milik Pak Raden dengan seketika. Sehingga setelah 24 jam bukannya Pak Toto yang sembuh justru tewas dengan sangat mengenaskan. Hahaha, sekarang sudah saatnya mengusir keluarga Pak Toto itu dari rumahnya. Dan aku akan menjadi orang kaya sekarang. Hahaha. Keesokan harinya Pak polisi pun datang dalam kondisi keluarga Pak Toto yang sedang berduka. Berdasarkan surat perintah, kalian semua keluarga Toto Sumarjo, kalian harus pergi dari rumah ini karena pemilik baru rumah ini akan segera datang dan tinggal di rumah ini. Bagaimana Pak? Kok bisa? Ini rumah kami Pak. Kok bisa kami diusir dari rumah kami sendiri? Ini Mas, karena Masnya dan keluarga ini sudah menyerahkan semua harta kekayaan dan rumah serta isi-isinya ke Pak Raden, dan ini bukti suratnya, sehingga kami minta Mas dan keluarga bisa angkat kaki dari rumah ini. Akhirnya keluarga Pak Toto yang sedang berduka itu pun kemudian angkat kaki dari rumah tersebut dan pergi dengan kekalutan yang sangat mendalam. Dan keluarga Pak Raden akhirnya jadi orang kaya dan menikmati kekayaan Pak Toto pada saat itu.